Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Tri Tito Karnavian selaku Ketua Umum Tim Penggerak PKK dan Ketua Umum Seruni Kabinet Merah Putih. Bu Tito ini yang punya gawe ya Bu. Jadi udah dari hari Jumat ya Bu ada di sini. Seksi sibuknya ini. Para ketua bidang dan anggota serta pengurus Seruni Kabinet Merah Putih, terima kasih semua ibu-ibu yang saya sayangi yang sudah berangkat rela pagi-pagi kita dari Jakarta untuk datang ke Kalimantan Timur ini. Kita nanti akan mengeksplor beberapa tempat di Kaltim bersama-sama dan tentunya nggak lupa belanja dan kulinernya ya Bu ya. Ibu Sarifah Suraidah Rudi Masud selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur beserta jajaran pengurus, para Ketua TP PKK Provinsi, Kabupaten, Kota seluruh Indonesia beserta jajaran pengurus dan hadirin serta undangan yang berbahagia. Jamnya menunjukkan jam 2:20. Sehabis makan siang, sudah kenyang, bahaya mengantuk. Soalnya dari tadi hanya duduk diam, nggak ada suaranya. Coba kita cek suaranya dulu ya, kalau masih semangat. Kan katanya tadi ada berapa Bu? 2.200 ya. Coba kita cek dari yang atas. Delay beberapa detik ya Bu ya. Coba yang tengah di atas. Coba yang sisi sebelah kiri saya. Yang di hadapan saya semuanya. Lah ini baru kadernya Bu Tito ini. Sehat semuanya, ibu-ibu. Dari tadi saya sampai di depan sudah banyak sekali ibu-ibu yang sudah dandan rapi, bahkan dari pagi ya Bu ya. Sudah mengikuti kegiatan pertama tadi Rakernas dari pagi dengan busana resmi PKK, tapi kalau yang namanya ibu-ibu itu kalau tidak fashion itu tidak komplit. Jadi tadi walaupun pakai seragam PKK, pakai jas, tetap kacamata on. Kacamatanya warna-warni, ada yang pink tadi, ada yang orange, ada yang pink. Wah luar biasa sekali ini ibu-ibu dari seluruh Indonesia yang sudah hadir, karena memang ini salah satu hal yang ditunggu-tunggu untuk seluruh kader PKK di seluruh Indonesia. Coba siapa yang baru pertama kali ke Kaltim coba? Banyak ya, saya juga baru pertama. Jadi ini kesempatan pertama saya ke Kalimantan Timur. Terima kasih Gugup beserta para jajarannya yang sudah menyiapkan ini semua, karena kita akan ngerepoti beberapa tempat, tidak hanya di Samarinda, tapi kita juga akan ada hari ulang tahun Dekranasda besok di Balikpapan, dan kita juga akan berkunjung ke IKN. Jadi terima kasih sekali untuk semua pihak yang sudah bekerja keras, sudah mengeluarkan tenaganya selama beberapa bulan terakhir ini untuk mewujudkan suatu puncak acara Hari Kesatuan Gerak ke-53 PKK ini tahun 2025 yang bisa diselenggarakan di Kalimantan Timur, bisa hadir kader dari seluruh Indonesia dengan keadaan sehat walafiat semuanya. Dan tadi juga sudah ada pemberian penghargaan untuk kader-kader yang sudah mengabdi untuk PKK berpuluh-puluh tahun. Bahkan tadi ada yang 44 tahun, ada yang 45 tahun. Itu kayaknya separuh dari umurnya sudah di PKK. Jadi
semangat itulah yang harus kita contoh dari kader-kader ini. Seperti yang tadi dikatakan Ibu Ketua Umum, karena PKK itu menyasar sampai satuan terkecil yaitu keluarga. Kenapa PKK memegang peranan penting? Karena dari keluarga itulah semuanya berasal. Pola asuh, pendidikan karakter, berlingkungan, bersosialisasi seperti apa itu akan terbentuk dari keluarga. Dan PKK ini langsung turun ke setiap keluarga untuk memberikan pembinaan, edukasi, pendampingan tanpa lelah. Bahkan tadi yang sudah usia-usia lansia pun masih tetap semangat untuk mendedikasikan kemampuannya, tenaganya di PKK, karena memang tujuan PKK itu sangat luar biasa. Dari 10 program pokok PKK itu sudah mencakup semua segi kehidupan, dari ekonomi, pendidikan karakter, pola asuh, kesehatan, banyak sekali. Jadi sudah mencakup itu semua. Dan yang di daerah-daerah ini saya yakin surat itu masuk setiap hari. Ada saja kegiatan setiap hari. Betul tidak? Jadi rasanya setiap pokja anggotanya 4 atau 5 itu saja kurang ya Bu ya. Memang kegiatan itu sangat banyak sekali. Tapi itulah PKK yang banyak memberikan kontribusi, banyak menjadi, karena PKK ini menjadi mitra dari pemerintah yang harus sejalan dengan visi misi dari pemerintah, juga program dari pemerintah. Kita membantu memaksimalkan program-program dari pemerintah agar bisa tercapai tujuannya. Boleh saya minta tepuk tangannya untuk seluruh kader PKK seluruh Indonesia. Hidup Jaya PKK. Kayaknya masih lemes ya, kita ulang sekali lagi. Hidup Jaya PKK. Terima kasih semuanya. Dan tema peringatan tahun ini adalah bergerak bersama PKK mewujudkan asta cita menuju Indonesia emas. Karena memang saya tadi sudah sampaikan PKK itu adalah mitra strategis dari pemerintah untuk kita bisa menggapai Indonesia emas tahun 2045 nantinya. Yang namanya tantangan itu pasti selalu ada. Terutama pesatnya kemajuan zaman dan juga tantangan bagi yang berada di daerah-daerah terpencil. Saya tahu susahnya kader-kader yang ada di pelosok-pelosok untuk mencapai ke suatu titik itu butuh perjuangan yang luar biasa. Ada yang naik kapal selama berjam-jam, ada yang melewati jalan darat berjam-jam tapi jalannya masih belum bagus. Itu semua adalah bagian dari perjuangan seluruh kader-kader PKK. Tapi itu pun tidak mematahkan semangat dari seluruh kader. Jadi memang kekuatan yang namanya emak-emak itu memang benar adanya. Kalau ada yang bilang perempuan itu adalah ras terkuat di bumi, kayaknya betul ya Bu-ibu ya. Karena memang apa saja kita bisa lakukan. Bahkan di hal yang kita rasa tidak mungkin sekalipun, kita tetap bisa menemukan solusinya. Dan dari data yang ada, saya juga sangat bangga atas keterlibatan TPPKK di berbagai bidang, utamanya dalam upaya penurunan stunting, karena ini adalah salah satu yang masih menjadi PR nasional kita adalah upaya untuk menurunkan stunting, dan PKK memang memegang peranan yang penting. Salah satunya lewat Posyandu. Yang menjadi kader-kader Posyandu juga pasti tahu bahwa imunisasi anak itu sangat penting, kemudian penimbangan dan pengukuran tinggi badan anak setiap bulan itu juga sangat penting karena itu bisa menjadi untuk deteksi awal stunting itu sendiri.
Dan ternyata hasil kerja dari PKK ini sangat luar biasa karena dari survei status gizi Indonesia SSGI 2024, prevalensi stunting nasional itu tercatat 19,8% atau turun 1,7% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 21,5%. Tapi jangan berhenti sampai di sini, ibu-ibu semuanya. Kita masih terus bisa memerangi stunting ini, karena kalau kita tarik mundur itu stunting ini juga harus dari remaja yang kita garap. Jadi tidak hanya ibu hamil dan ibu menyusui, tapi bisa mulai dari remaja. Itulah adanya posyandu remaja, ada ya Bu ya? Ya, itulah gunanya ada posyandu remaja. Dan tentu saja hal tersebut semuanya tidak terlepas dari peran aktif seluruh kader PKK dan penuh dedikasi turun langsung ke lapangan. Ke depan saya berharap program-program yang diselenggarakan PKK ini harus diarahkan untuk menjawab persoalan dan kebutuhan hari ini juga masa mendatang, serta membantu pemerintah mengatasi persoalan real di masyarakat. Dan yang terpenting dari program itu yang dilaksanakan oleh PKK langsung menyasar ke masyarakat dan diterima manfaatnya langsung oleh masyarakat. Mari kita jadikan peringatan Hari Kesatuan Gerak ke-53 PKK ini sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan evaluasi pelaksanaan dari program-program PKK agar selaras dengan arah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kalau tadi Bu Gub sudah mengatakan undangannya 1.700 jadi 2.200, hotel penuh, kuliner semua disasar, UMKM semua ikut dibelanja. Itu memang tujuan kita. Dari awal saya diberitahu ini di Kaltim, saya sudah sampaikan ke Ibu Gub agar tidak hanya event ini saja yang dihadiri, tapi juga yang hadir di sini tuh harus mengeksplor apa yang dimiliki oleh Kalimantan Timur. Itu yang namanya multiplier effect. Jadi tingkat perekonomian di Kalimantan Timur ini juga bisa meningkat dengan adanya event yang diselenggarakan selama 3 hari di Kalimantan Timur ini. Dan itu bukti bahwa semangatnya kader-kader PKK ini sangat luar biasa. Bahkan ada yang mencapai berapa puluh jam ya, ada yang naik kapal nggak ke sini? Mana? Sampai berpuluh-puluh jam ya. Jalan darat juga tadi ada yang sampai 20 jam. Berarti semangatnya luar biasa untuk datang ke acara ini. Jadi kalau sudah datang ke acara ini harus mencoba kulinernya, belanja UMKM-nya, agar semua bisa meningkatkan perekonomian khususnya di Kalimantan Timur ini. Setuju semuanya? Ya, ini daripada tambah mengantuk kalau saya panjangkan. Coba saya mau berkenalan dengan 3 kader PKK, boleh ada yang bisa maju ke depan? Mungkin dari sisi sana 1 atas, sisi sini 1, kemudian di bawah 1. Ayo, monggo. Yang mana Ibu? Ya, maju aja, maju Ibu. Oh iya. Maju Ibu, silakan.
fansnya banyak itu Bu, didadai dulu Bu. Oh ya, dari mana? Tanah Toraja 93 sendiri Bu. Ibu dari mana Bu? Saya dari Kalimantan Tengah, Kabupaten Lamandau. Kalimantan Tengah. Oke. Dari Pokja berapa? Saya Ibu Bupatinya. Oh, Oke, Ketua TPPKK Kabupaten Lamandau. rombongannya mana Kalimantan Tengah? Ini Ibu Gubernur kami, Ibu Tisya. Siap, selamat siang Bu. Belanya Ibu dari Izin, Tanah Bu. Toraja. Ya, dari Tanah Toraja, Kabupaten ketemu, Tanah ya? Toraja. Iya. 8 jam. 8 jam dari Tanah Iya, Toraja. Naik Tanah apa Toraja, Bu? sambung kapal laut. Naik apa? 18 kapal laut. Naik kapal 18 jam. 9 jam. Kami- 93 orang. 93 orang. Luar biasa, Ya. tepuk tangan untuk Tanah Toraja. Oh atas, Tanah Toraja. Izin Ibu Ketua Heni Sasmita Wahid, izin saya ke depan Bu. Kenalkan Ibu, saya Erni Hairani, Ketua Pokja 2 PKK Provinsi Riau. Sekitar 5 jam perjalanan, Naik transit apa? di Darat, Jakarta. Naik pesawat Bu, Naik pesawat. Oh 5 jam. dari Pekanbaru ke Jakarta, Jakarta baru Samarinda. Oh transit Jakarta. Izin Selanjutnya Ibu, Ibu. saya dari Provinsi Papua Pegunungan yang paling ujung. Berapa ini perjalanan? Dari Papua Pegunungan ke Jayapura 2 jam, dari Jayapura ke Jakarta, dari Jakarta ke Balikpapan dan ke Samarinda. Berapa rombongan dari Papua Pegunungan? Ya, izin Ibu, saya bersama Ibu Ketua PKK Provinsi Papua Pegunungan, tapi kami ada juga dari Papua Induk, ada dari Papua Barat, ada juga dari kabupaten. Tepuk tangan Kami ada buat Papua. Iya, kami banyak Bu, izin. Jadi berapa kabupaten Induk dan Pemekaran kami ada perwakilan, sudah ada di sekarang Bu. Ya terima kasih semuanya. Sudah atau ada yang Boleh mau foto, hadiah Bu. nggak? Oh foto aja ya, hadiahnya enggak? Tapi ada pertanyaan dulu. Coba Ibu yang Tanah Toraja dulu. Izin Bu. Yang fansnya paling banyak. Tema perayaan Hari Kesatuan Gerak tahun ini apa Bu? Jangan noleh ke belakang ya Bu ya. Maju bersama menuju Indonesia Emas bersama Asta Cita menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kurang tepat ya Bu ya. Bergerak. Bergerak bersama PKK mewujudkan Mewujudkan Asta Asta Cita Cita. menuju Indonesia Emas. Mbak Ibu dari Dia dari Kalimantan. Hari Kesatuan Gerak PKK biasanya diperingati tanggal berapa Bu? Nah ini Ibu 8 Bupatinya loh Juli. ya. 8 Ini Ibu Juli. Bupati loh ya. 8 Juli. Bener nggak? Bu Tito, Kalimantan Tengah ya Bu? 4 Maret. 4 Maret Bu. Iya, betul. Ibu coba. Ya Bu. Bu. Tahu nggak nama ketua umumnya PKK, Bu? Saat ini Bu, Nyonya Tito Karnavian. Wah, luar biasa. Harus tahu Bu, apalagi kami PKK Provinsi Riau sedang persiapan menyambut kehadiran Ibu Tito Bu. Bu Tito luar biasa ya. Luar biasa, Luar biasa. dalam rangka imunisasi zero dose. Kami tunggu kehadiran Ibu. Ibu yang dari Papua Pegunungan, Siap Ibu. PKK itu ditetapkan pertama tahun berapa Ibu? 1957 Bu. Berapa? 1957. Salah ya Bu. 1972, kemudian Rakernas pertama 1982. Siap Ibu. Hadiahnya tetap dikasih nggak ini?
Kasih Bu. Kasih ya, sudah jauh-jauh ya. Hadiahnya di mana? Oh ya. Beneran ada hadiah Bu? Loh kok hadiahnya cuma 3 ya? Wow. Berarti yang satu ini ya, dikirim ya Bu. Dikirim ya Bu.